Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perkenalan diri saya, yang kedua adalah testimoni kegiatan bimbingan teknis kepala lab di Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang ketiga adalah overview tentang kegiatan saya mengajar mata pelajaran fisika. Kita akan mulai yang pertama. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Sugeng Rianto. Saat ini saya ditugaskan di SMA Harapan Bangsa di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nah, untuk melakukan pembelajaran, saya memanfaatkan salah satunya adalah Google Site. Jadi saya mengcompile ya semua materi atau ide saya, dan juga beberapa link simulasi untuk membantu peserta didik memahami dan mengakses kembali materi yang ada. Baik, itu yang pertama. Video yang kedua atau part kedua adalah saya akan berbagi mengenai bimbingan teknis kepala lab di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang tertarik untuk meningkatkan skill kemampuan di bidang pengelolaan laboratorium di sekolah Ibu Bapak, salah satunya Bapak Ibu bisa mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh UPI. Jadi apa saja yang menarik dari kegiatan Bimtek Lab di UPI? Satu, pengajar atau staf pengajar sangat profesional. Kenapa? Karena didatangkan dari ahli atau pakar di bidang masing-masing. Contohnya bidang biologi, tentu pengajarnya profesor dan doktor dari UPI, kemudian fisika, kimia, komputer maupun bahasa juga demikian. Yang kedua adalah asisten dan para staf yang pendukung, baik itu teknis LMS, sangat informatif dan membantu. Nah, Bapak Ibu yang ingin meningkatkan skill atau merefresh dan memperbaharui ya sistem di sekolah Bapak Ibu, nah perlu kiranya Bapak Ibu ikut bimbingan teknis kepala lab di UPI ini. Nah, untuk mendaftar Bapak Ibu bisa kunjungi website officialnya, yaitu bimtekkalab.upi.edu. Kemudian di bagian atas sini ya ada registrasi. Ada 3 tahap kurang lebih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa klik daftar peserta baru. Bapak Ibu isi secara lengkap dan benar. Kemudian setelah klik tombol daftar Bimtek, Bapak Ibu akan diarahkan ke WhatsApp group. Kemudian nanti ada informasi di sana teknis berikutnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah ya bukti pembayaran kegiatan ini. Oke, kemudian Bapak Ibu setelah selesai melakukan pendaftaran, nanti Bapak Ibu diberi akses untuk mendapatkan akun LMS ya, Learning Management System. Setelah itu Bapak Ibu akan diberi guidance pengiriman cas lab dan seterusnya. Oke, nah ini beberapa informasi lainnya ya, frequently asked question. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu mendaftar, ini contohnya ya, pada angkatan saya 38, tampilan LMS-nya sangat mudah diakses, penugasan, kemudian rekaman materi juga lengkap, dan yang pasti adalah asistennya sangat membantu dan informatif. Nah, Bapak Ibu akan bertemu dengan ahli dan pakar di bidang masing-masing, sehingga kita mendapatkan inspirasi dan informasi baru yang sangat berguna untuk sekolah Bapak Ibu. Baik, itu bagian kedua ya video kali ini. Kemudian bagian ketiga adalah saya akan sharing mengenai kegiatan pembelajaran di fisika. Saat ini Bapak Ibu bisa melakukan beberapa model pendekatan ya untuk menyampaikan materi ataupun topik yang kontekstual dan juga menerapkan teknologi yang saat ini ada. Nah, saya akan sharing misalkan topik teori gas ideal. Nah, saya melakukan pendekatan
model pembelajaran problem based learning berdasarkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau pengalaman para peserta didik, sehingga materi yang kita sampaikan masih kontekstual dengan kondisi yang dialami peserta didik. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, dalam PBL itu ada beberapa sintak yang mesti terpenuhi. Nah, satu, orientasi masalah. Nah, peserta didik ditantang untuk mencari masalah problem yang berkaitan dengan topik atau KIKD yang saat ini mereka harus kuasai. Kemudian tahap kedua adalah Bapak Ibu bisa membagi peserta didik menjadi kelompok. Nah, di sini bisa kita mengukur ya kemampuan kolaborasi. Dan yang ketiga adalah tahap penyelidikan. Ini untuk meningkatkan kuriositas peserta didik dan memakai teknologi yang ada. Tahap keempat adalah pengembangan dan presentasi. Mereka akan saling berbagi tugas ya. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi di hadapan temannya dan kemampuan untuk menganalisis. Dan tahap berikutnya adalah menjawab beberapa pertanyaan, analisis dari hasil pengembangan dari problem yang mereka telah rumuskan. Dan yang terakhir adalah refleksi tentang kegiatan pembelajaran saat itu ataupun refleksi terhadap apa yang mereka peroleh ataupun keseluruhan dari proses pembelajaran. Baik, kita lihat detailnya ya. Tahap orientasi masalah. Jadi di sini Bapak Ibu peserta didik bisa diberi keleluasaan ya, apakah kita menyediakan sumber informasi ataupun berakar dari masalah yang betul-betul mereka hadapi ya. Misalkan kaitannya dengan gas ideal, tentang polusi udara atau eksiden ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membantu untuk memberikan stimulus seperti itu. Baik, nah setelah tahap orientasi masalah, jadi topik ini diharapkan masih relate dengan kegiatan peserta didik sehari-hari. Nah, tahap yang kedua adalah grup dan distribusi lembar kerja peserta didik. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas online untuk pembagian kelompok agar adil misalkan. Kemudian tak lupa kita membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan e-books. Jadi ini bersifat digital dan bisa di-share ya, dan juga bisa di-remix ya, di-duplicate. Kemudian mereka bisa melakukan kolaborasi bersama kelompoknya. Ini adalah teknis bagaimana cara menduplicate e-book LKPD tersebut. Setelah pembagian kelompok, berikutnya adalah tahap penyelidikan. Nah, Bapak Ibu yang terkendala dengan kondisi lab misalkan bisa menggunakan aplikasi simulasi virtual. Salah satunya kalau di bidang fisika itu adalah menggunakan PetCalerato ataupun sumber-sumber lainnya. Nah, kita menggunakan LKPD tadi untuk memandu agar sesuai konteks dan teori yang ada. Tahap berikutnya adalah peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan presentasi, penyelidikan dan presentasi. Setelah penyelidikan presentasi, nah di sini Bapak Ibu bisa mengukur beberapa aspek ya, secara psikomotorik ataupun secara afektif. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan dahulu rubrik ataupun penilaian antar grup. Kemudian sesi tanya jawab, jadi kita bisa meningkatkan ya kemampuan komunikasi peserta didik, menyampaikan ide gagasan secara tepat ya. Berikutnya adalah melakukan analisis ya, mengaitkan apa yang mereka diskusikan dengan problem awal yang mereka sudah rumuskan. Oke, nah hal yang penting juga adalah melakukan umpan balik, feedback
Nah, di sini refleksi ya, baik itu evaluasi keseluruhan dari proses pembelajaran yang telah kita susun seperti itu. Baik, demikian sharing dari saya. Nah, Bapak Ibu yang tertarik bisa mengunjungi Google Sheet saya ini. Di sini juga tersedia misalkan project based learning ataupun metode lain yang bisa kita berbagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.